Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus mendapatkan murid-murid pertamanya. Hal yang aneh dan tidak lazim adalah Yesus mendapatkan murid justru dengan bantuan Yohanes Pembaptis, di mana ketika Yesus lewat di depan Yohanes, disitulah Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Bahwa murid yang kemudian mengikuti Yesus adalah berasal dari murid-murid Yohanes. Jika dilihat sesaat, pengalaman murid-murid Yohanes yang mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus dalam hal dunia adalah sebuah kerugian. Tetapi justru dengan para murid Yohanes mengikuti Yesus, menetapkan komitmen dan tugas Yohanes sejak awal bahwa ia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Dan dengan demikian pula ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," adalah semata-mata Yohanes memperkenalkan kepada para muridnya, dialah yang sungguh-sungguh, Yesuslah sungguh-sungguh Mesias yang dikatakannya selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, berkat kesaksian Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, itu juga yang kemudian membawa Andreas untuk membawa Simon saudaranya untuk datang memperkenalkan Simon kepada Tuhan Yesus. Apa artinya Injil hari ini bagi diri kita? Ternyata pengalaman untuk mengenal Tuhan Yesus dalam pengalaman hidup iman kita tidaklah bisa kita langsung sendiri. Kita membutuhkan orang-orang lain untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Salah satu cara bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus adalah lewat perayaan Ekaristi. Sesaat sebelum kita menerima Komuni Kudus, kita ditunjukkan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Maka ketika proses kita melihat tubuh Kristus sebagai Yesus yang akan kita terima, disitulah akhirnya kita diajak untuk setia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai situ saja. Dalam pengalaman hidup kita, akhirnya kita juga diajak untuk semakin memperkenalkan Yesus yang kita imani melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Semoga dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini membuat kita semakin terpesona dengan pribadi Yesus Sang Mesias itu,
dan semakin semangat memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita melalui pengalaman hidup kita masing-masing.